Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pada mata kuliah dasar pemrograman kali ini, kita akan belajar mengenai sorting pada array, yaitu bagaimana kita mengurutkan nilai elemen pada array tersebut. Bisa pengurutannya dari kecil ke besar, atau pengurutan membesar. Bisa juga dari besar ke kecil, atau pengurutan mengecil. Oke, langsung saja. Apa itu sorting? Sorting, kita juga mengenalnya sebagai proses pengurutan, adalah suatu proses yang kerap dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam pengolahan data. Proses sorting ini banyak digunakan dalam berbagai hal, seperti penyusunan database, rendering pada komputer grafik, visualisasi data, dan sebagainya. Jadi, sorting adalah kemampuan dasar yang harus kalian kuasai. Teknik pengurutan ini secara garis besar dibagi menjadi pengurutan internal, yaitu merupakan proses pengurutan terhadap data yang ada di internal memori atau CPU, dan selain itu adalah pengurutan eksternal yang merupakan proses pengurutan terhadap data yang tersimpan di external storage. Pada mata kuliah dasar pemrograman, kalian akan diajarkan algoritma pengurutan internal, yaitu teknik counting sort, selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Sebagai tambahan pengetahuan, performansi suatu sistem yang dibangun sangat bergantung pada performansi pengurutan data yang digunakan. Oleh karenanya, pemilihan metode pengurutan yang sesuai akan berperan dalam kualitas aplikasi atau sistem yang sedang dibangun. Pengurutan biasanya dilakukan secara urutan membesar atau urutan mengecil. Kali ini kita fokus pada pengurutan membesar dengan elemen bertipe integer, yang artinya elemen tersebut tersusun dari yang paling kecil di sisi paling kiri hingga yang terbesar berada pada sisi paling kanan pada array tersebut. Nah, definisi persoalan dapat kita lihat di sini. Diberikan sebuah tabel integer T dengan indeks 1 sampai N yang isinya sudah terdefinisi. Tuliskan sebuah algoritma yang mengurutkan elemen tabel sehingga terurut membesar, ya di sini ya, terurut membesar. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat kamus umum dari rencana algoritma yang kita bangun. Nah, kamus umum dapat kita tuliskan seperti berikut. Yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita mendeklarasikan konstanta yang akan kita gunakan. Kali ini kita menggunakan istilah atau nama nmax yang bertipe integer dengan nilai sebesar 100. Nah, berikutnya kita mendeklarasikan tabel kita di mana kita membuat tipe bentukan bernama tab-in, ya, tipe bentukan bernama tab-in yang merupakan array bilangan integer dengan indeks 1 sampai nmax. Nah, jika kita memerlukan tabel, maka deklarasi dapat dilakukan sebagai berikut. N sebagai nilai indeks tabel yang bertipe integer, di mana nilai n tersebut besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan nmax. Di mana t sebagai nilai dari tabel yang bersangkutan. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik yang disebut insertion sort, di mana dalam bahasa Indonesia kita dapat mengartikannya sebagai pengurutan dengan melakukan proses penyisipan, yang mana ide dari insertion sort ini adalah yang pertama menggunakan pointer sebagai penanda bagian terurut atau sorted section dan bagian tak terurut atau unsorted section. Di mana kita akan mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen tabel dengan cara menyisipkan elemen tersebut pada tempatnya di bagian tabel yang sudah terurut atau sorted section. Dan proses ini dilakukan sebanyak N satu tahapan, di mana pada setiap tahapan atau kita sebut sebagai pass, ini kita selalu ingat bahwa tabel tersebut sudah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang terurut atau sorted section, di mana elemennya memiliki indeks dari 1 hingga pass minus 1, dan bagian yang belum terurut atau unsorted section, yaitu dengan elemen yang memiliki indeks dari pass hingga n. Nah, lalu berikutnya yang kita lakukan adalah kita mengambil elemen T dengan indeks pass, disisipkan ke dalam elemen sorted section, di mana nilainya itu adalah antara indeks 1 sampai indeks pass minus 1, jadi di bagian sorted, dengan tetap menjaga keterurutan elemen tersebut. Nah, bagaimana menjaga keterurutannya? Yaitu dengan cara menggeser elemen-elemen pada bagian sorted section hingga ditemukan tempat yang cocok untuk elemen T dengan indeks pass tersebut. Nah, mungkin dengan melihat ilustrasi berikut akan menjadi lebih jelas. Jadi misalkan sebagai berikut, diketahui sebuah array dengan 6 buah elemen, dari elemen ke-1 hingga elemen ke-6 dengan susunan 12, 35, 10, 60, 30, dan 25. Nah, di sini pewarnaan yang berwarna hitam saya sebut sebagai elemen pada bagian yang sudah terurut, karena tadi ingat ya, insertion sort itu adalah kita membagi tabel kita menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian tidak terurut. Nah, di sini saya beri warna hitam untuk bagian yang terurut atau elemen pada bagian terurut, dan warna merah
untuk elemen pada bagian tidak terurut atau unsorted section. Nah, jadi di sini keadaan awalnya adalah elemen ke-1 sudah secara otomatis dianggap sebagai bagian dari bagian dari sorted section, bagian dari yang terurut. Nah, di sini untuk inisialisasi, kita setting pointer kita pertama kali pada indeks kedua dari tabel kita. Jadi yang pertama pada bagian unsorted item. Setelah kita memilih nilai pertama pada unsorted section atau indeks kedua pada tabel kita, yaitu 35, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan komparasi atau membandingkan nilai tersebut, nilai 35 tersebut, dengan nilai yang ada, dengan elemen yang ada pada sorted section, yaitu elemen pertama yang nilainya adalah 12. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai 12 adalah kurang dari 35, sehingga 12 tetap pada tempatnya dan 35 pun kembali ke posisi semulanya yang berada pada indeks kedua. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah, jadi 12 dan 35 sudah menjadi bagian sorted section. Berarti yang unsorted section dimulai dari 10 yang berwarna merah ini. Jadi kita mengambil nilai 10 ini, kita copy dan kita letakkan pada array, temporary array. Nah, di sini kita melakukan perbandingan. Yang pertama adalah melakukan perbandingan dengan 35 yang terdekat. 35, di sini kita tahu bahwa 35 ini lebih besar daripada 10, sehingga yang kita lakukan adalah kita memindahkan atau mengcopy nilai 35 itu ke array sini, ke array yang ketiga. Jadi kita pindah 35, di sini menjadi 35, ya seperti ini. Nah, lalu kita melakukan perbandingan lagi berikutnya, yaitu kita membandingkan 10 dengan elemen pada sorted item pada sorted section berikutnya, yaitu 12 pada indeks ke-1. Nah, di sini kita pun melihat bahwa nilai 10 kurang dari 12, sehingga 12 ini sehingga elemen yang kedua, di sini kita elemen 12 ini kita geser ke menjadi elemen yang kedua di sini, sehingga nilai di sini menjadi 12. Nah, karena ini sudah berada pada indeks yang pertama, maka jadi seperti ini ya, kita pindahkan dahulu 12, nilai 12 dan 35 dan 12-nya. Lalu karena kita sudah berada pada sorted section yang terakhir atau yang paling akhir, maka kita memasukkan nilai tersebut pada indeks ke-1. Nah, proses pengulangan ini kita lakukan hingga elemen pada unsorted section itu habis. Jadi di sini ya, kita melakukan repitasi di sini nih, repitasi until unsorted section is empty. Nah, jadi di sini berikutnya adalah kita mengambil elemen pertama pada unsorted section, jadi nilainya 60, kita letakkan pada temporary array. Lalu yang pertama kali kita lakukan setelah kita melakukan pada temporary array adalah kita melakukan perbandingan dengan indeks terdekat pada sorted section, yaitu elemen ketiga yang nilainya adalah 35. Nah, di sini nilai current item 60 itu lebih besar daripada nilai 35 pada sorted section, sehingga tidak terjadi pergeseran. Jadi tetap saja 60 kembali sebagai indeks yang keempat. Nah, jadi di sini yang sudah sorted adalah indeks ke-1 hingga indeks keempat ya. Nah, ini diulangi lagi. Berikutnya, kita mengambil indeks kelima sebagai current item, indeks kelima sebagai elemen pada indeks kelima sebagai current item. Lalu yang pertama kali lakukan adalah kita melakukan perbandingan dengan elemen pada sorted section yang pertama, yaitu 60, elemen keempat. Nah, di sini kita lihat bahwa 60 itu lebih besar daripada current item 30, sehingga 60 ini harus pindah ke elemen kelima. Nah, berikutnya kita melakukan perbandingan lagi 30 dengan indeks ketiga, yaitu 35. Di sini kita dapatkan bahwa 35 lebih besar dari 30, sehingga 35 harus pindah ke elemen indeks keempat. Nah, setelah pindah, kita melakukan perbandingan dengan elemen kedua. Ternyata nilainya 12, dan 12 itu kurang dari 30, sehingga 30 ini dimasukkan ke menjadi elemen ketiga. Jadi seperti ini ilustrasinya. 35, dan di sini jadi 30. Dan yang terakhir, kali ini kita dapatkan bahwa elemen terakhir pada unsorted section itu adalah elemen ke-6, dan nilainya ada 25. Sama seperti sebelumnya, kita select nilai 25 ini dan kita jadikan di dalam temporary array. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan perbandingan dengan tetangganya pada sorted section, yaitu nilai elemen ke-5, dan di mana nilainya adalah 60. Karena nilai 60, karena elemen kelima itu lebih besar daripada current item yang bernilai 25, maka
Elemen kelima, 60 ini harus dipindah ke atau digeser menjadi elemen ke-6. Jadi 60 sudah dipindah menjadi elemen ke-6 ya. Nah, setelah dipindah, berikutnya adalah kita melakukan komparasi perbandingan dengan elemen keempat. Yaitu yang di sini bernilai 35. Karena 35 besar dari 25, maka nilai 35 ini harus dipindah ke menjadi elemen yang kelima. Dipindah ke sini. Nah, setelah terpindah, maka kita melakukan perbandingan lagi 25 dengan elemen pada indeks ketiga yang nilainya 30. Karena 30 lebih besar, maka 30 pindah ke elemen indeks 4. Pindah 30. Nah, setelah 30 pindah, kita melakukan perbandingan lagi dengan elemen indeks kedua, di mana nilainya ada 12. Karena 12 itu kurang dari 25, maka 12 tetap pada tempatnya, dan current item itu kita jadikan elemen ketiga. Jadi ilustrasinya seperti berikut. Jadi ilustrasinya 3. Jadi seperti berikut. Jelas ya? Jadi bagaimana kita menuliskan semuanya yang tadi kita dapatkan dalam ilustrasi itu dalam bentuk notasi algoritmik. Yang pertama kita beri judul, di sini prosedur, insertion sort, di mana parameternya adalah input outputnya adalah T dengan tipe bentukan tab in dengan input berupa n integer. Ya, jadi ada berapa elemen pada tabel yang kita miliki. Nah, tugasnya adalah untuk mengurutkan tabel integer 1 sampai n dengan teknik insertion sort. Nah, untuk kamus lokal, kita memakai istilah i, integer, indeks untuk traversal tabel, lalu pass, integer untuk tahapan pengurutan, dan temporary, integer untuk penampungan nilai sementara yang digunakan untuk pergeseran. Nah, algoritmanya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini warna merah ini, tabel merah ini hanya sebagai referensi saya dalam penjelasan. Jadi di sini kita harus state dahulu, jika n-nya besar dari 1, maka apa yang harus kita lakukan? Karena kalau n-nya kalau n-nya sama dengan 1, maka itu artinya kita tidak perlu lagi melakukan pengurutan karena satu elemen. Jadi pengurutan itu terjadi kalau elemennya memiliki indeks lebih dari 1 ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, otomatis kita setting seperti ini. Sebelah kiri garis hitam ini adalah bagian sorted secara otomatis inisialisasi, dan bagian sebelah kanan adalah unsorted, seperti itu ya. Nah, di sini setelah itu kita melakukan traversal pass dimulai dari nilai 2, jadi pass itu dimulai di sini, di indeks kedua. Lalu kita mengambil, jadi kita temporary simpan, jadi T untuk nilai pada sementara kita masukkan nilai T-pass tersebut, atau nilai T2. Lalu while, jadi di sini karena elemen T-pass-nya, maka di sini I-nya itu adalah pass minus 1, berarti 1 nilainya ya, karena tadi pass-nya adalah 2, kita pertama kali adalah 2. Nah, di sini kita lihat while temp less than Ti, jadi T1, jadi jawabannya adalah temporary 35 kurang dari kurang dari 12 atau T1, maka jawabannya salah, maka kita atau false, maka kita keluar ke sini. Jadi if temporary besar atau sama dengan TI, maka nah ini TI plus 1 itu merupakan tempat bagi temp. Ya, kalau tidak, maka TI plus 1 itu dijadikan TI, dan nilai TI itu dan temporary dimasukkan ke sebagai nilai TI. Nah, berikutnya traversal berulang ketika 3, maka 10. Nah, di sini kan ya, ini yang ketiga berikutnya, yang unsorted itu sebelah kanan dari garis merah ini. Nah, 10 kita bandingkan 35. Kita bandingkan dengan 35, jadi I-nya sekarang adalah 2, jadi temporary ada 10, less than 35 betul, dan I besar dari 1 betul, karena jawabannya 2, maka yang dilakukan di sini. Kita melakukan penggeseran. Jadi TI, jadi 35, jadi T2, itu dijadikan menjadi T3. Jadi 35 digeser ke elemen ketiga, dengan I. Setelah digeser, yang berikutnya kita lakukan adalah kita mengubah nilai I menjadi 2 dikurangi 1, yaitu 1. Jadi di sini kita melakukan perbandingan lagi, while temp less than TI. Jadi ketika 10 kurang dari 12, jawabannya true, betul, dan I besar dari 1, salah, maka kita lari ke sini. Ketika temporary, cari ke else ini. Jadi di sini 12 kita pindah ke elemen kedua, dan
temporary, yaitu yang tadinya 10, kita masukkan ke elemen yang pertama. Begitu seterusnya hingga akhirnya kita memiliki tabel yang terurut sebagai berikut. Jelas ya? Mudah-mudahan kalian semua paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.